Langit, musim gugur, menyambut kota kecil di pesisir Gangwon. Dengan semburat jingga keemasan, daun-daun mapel perlahan luruh dari ranting, berputar dalam irama angin yang sejuk. Seperti melodi yang menyimpan rahasia waktu. Di balik jendela ruang kelas SD, Sojin, seorang gadis kecil, duduk di bangkunya dengan tenang. Ansuh, nama gadis itu, adalah murid teladan, baik hati, dan dicintai banyak orang. Rambut panjangnya diikat rapi, dan mata bulatnya berbinar setiap kali ia tersenyum. Tak jauh darinya, Chunsuh, kakaknya, duduk memperhatikan guratan pensil di bukunya. Meski hanya terpaut beberapa tahun, ia bersikap seperti pelindung sejati bagi Ansuh. Bagi Chunsuh, Ansuh bukan hanya seorang adik, dia adalah bagian dari jiwanya. Bagian dari rumah yang membuat hidupnya lengkap. Sore itu, sepulang sekolah, Ansuh tiba-tiba jatuh pingsan. Kedua orang tuanya panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Tak ada yang menyangka. Dari situlah takdir mulai menggores luka pertama. Hasil tes darah dan pemeriksaan lanjutan membuka rahasia besar. Ansuh bukan anak kandung mereka. Ada kesalahan saat kelahiran di rumah sakit. Ansuh telah tertukar dengan gadis lain, Shin Ai. Berita itu menghantam keluarga mereka seperti badai. Ibu Ansuh yang selama ini memeluk dan merawatnya dengan sepenuh cinta hanya bisa menangis dalam diam. Di sisi lain, Shin Ai yang tumbuh dalam kemiskinan dan kasar tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga yang kaya dan berpendidikan. Keputusan pahit pun diambil. Ansuh dikembalikan kepada ibu kandungnya yang miskin, dan Shin Ai tinggal bersama keluarga. Hari perpisahan itu tak akan pernah terlupa. Chunsuh berlari keluar rumah, mengejar mobil yang membawa adiknya. Ia menjerit, memanggil nama Ansuh, tapi hanya gema tangisnya yang menggema di udara. Musim gugur. Ansuh menatap ke belakang dari jendela. Air matanya tak terbendung. Dunia yang dikenalnya runtuh begitu cepat, dan ia hanya bisa menggenggam satu kenangan. Senyuman kakaknya saat mereka bermain di taman, tertawa bersama sebelum segalanya berubah. Tahun-tahun berlalu seperti helai daun yang diterbangkan angin perlahan, namun pasti menjauh dari pohonnya. Ansuh kini tinggal bersama ibu kandungnya, seorang wanita sederhana yang membuka warung kecil di daerah pesisir. Rumah mereka sempit dan sering dihantam angin laut yang dingin. Tapi cinta sang ibu mencoba menghangatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarga Yun. Setiap hari, Ansuh membantu ibunya berjualan, menyapu lantai warung, dan menghitung recehan hasil penjualan. Meski tubuhnya tumbuh sehat, hatinya terus membawa beban masa lalu. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap bingkai foto kecil masa kecilnya bersama Chunsuh. Di sanalah satu-satunya tempat ia merasa masih memiliki kenangan yang nyata. Sementara itu, Shin Ai menjalani hidup yang bertolak belakang. Ia kini menjadi bagian dari keluarga Yun, menikmati segala fasilitas dan kemewahan yang dulunya dimiliki Ansuh. Namun, kemewahan itu tak mengubah tabiatnya. Shin Ai tetap keras, sinis, dan sering menunjukkan ketidakpuasan. Di dalam rumah mewah itu, ada jarak yang tak kasat mata antara kasih sayang yang tulus dan kepura-puraan yang tumbuh dari darah semata. Chunsuh, yang saat itu baru menginjak usia remaja, mengalami kekosongan besar. Meskipun Shin Ai secara biologis adalah adiknya, ia tak pernah bisa merasakan ikatan itu. Dalam diam, ia menyimpan semua kenangan bersama Ansuh, tawa, luka, dan janji-janji masa kecil. Di sekolah menengah atas, ia tumbuh menjadi siswa berbakat, tampan, dan pendiam. Tapi di balik tatapan matanya yang tenang, ada rindu yang terus mendesak dari dalam. Suatu hari, di sebuah sudut kampus, teman Chunsuh membicarakan sebuah restoran di kota kecil dekat laut. Mereka menyebut nama seorang pelayan cantik yang murah senyum dan sangat sopan. Nama itu membuat Junsa terdiam. Ansuh, jantungnya berdetak lebih cepat. Meski bertahan-tahan
berlalu tanpa kabar. Nama itu tetap menggoreskan kenangan yang terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Chunsu memutuskan untuk pergi ke kota itu. Ia tidak memberitahu siapapun. Perjalanannya seperti mengikuti suara hati yang telah lama diam. Setiap langkah terasa berat, penuh harapan dan ketakutan. Apakah Ansuh masih mengingatnya? Apakah ia baik-baik saja? Saat ia tiba di restoran kecil itu, senja sudah mulai turun. Daun-daun maple berguguran di depan pintu kayu yang sederhana. Ia membuka pintu perlahan dan mendengar suara bel kecil berdenting. Dan di sana di balik meja kasir, mengenakan celemek putih dan senyuman hangat berdiri Ansuh. Lebih dewasa, lebih cantik, tapi dengan mata yang masih sama. Mata yang pernah menangis dalam pelukannya. Waktu berhenti. Ia tak bisa berkata apapun. Ansuh pun menatapnya. Diam selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup. Opa, opa, suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Chunsu mengangguk pelan. Aku datang menemuimu. Malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Langit di atas kota kecil itu dihiasi bintang-bintang kecil yang seolah tahu bahwa dua hati yang lama terpisah akhirnya bertemu kembali. Di luar restoran, angin membawa harum laut dan suara ombak memecah keheningan. Tapi di dalam, hanya ada dua jiwa yang saling memandang tanpa kata. Seakan takut kalau suara akan memecahkan mimpi yang selama ini mereka pendam. Ansuh dan Chunsu duduk berdua di bangku kayu di belakang restoran. Tempat di mana bangga-bangga liar tumbuh tak beraturan, namun indah. Mereka bicara pelan, seperti dua orang yang takut mengganggu waktu. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, itu adalah jawaban atas doa-doa yang tak pernah benar-benar diucapkan. Aku tak menyangka kau akan datang ke sini, Ansuh berkata, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat. Aku tak bisa tidak mencarimu, jawab Chunsu. Suaranya dalam dan berat. Setiap ulang tahunmu, aku selalu menulis surat, tapi tak pernah tahu kemana harus mengirimnya. Ansuh menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Aku juga sering membayangkan kalau suatu hari kita akan duduk seperti ini. Tapi aku takut itu hanya harapan kosong. Mereka berbicara sepanjang malam, membagikan potenggen-potenggen hidup yang hilang, tentang luka, tentang kehilangan, tentang rindu yang tak bisa disampaikan. Ansuh menceritakan hidupnya bersama ibu kandungnya, tentang bagaimana ia belajar berdamai dengan kenyataan, meski hatinya selalu tertinggal di masa lalu. Chunsu menceritakan hidupnya yang tampak sempurna, tapi kosong, karena tak ada satupun yang bisa menggantikan Ansuh. Ketika malam semakin larut, mereka berjalan menyusuri tepi pantai. Cahaya lampu dari kejauhan memantul di permukaan laut. Dan di sana, Chunsu menggenggam tangan Ansuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ansuh, katanya lembut, aku tahu dunia tak akan mengizinkan kita, tapi perasaanku padamu tak pernah berubah. Kau bukan hanya adikku, kau adalah seseorang yang tinggal di hatiku sejak lama. Ansuh menarik napas panjang, menahan air mata. Aku juga, opa, opa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dunia tetap melihat kita sebagai kakak dan adik. Mereka berdiri diam, dikelilingi suara ombak dan cahaya bintang. Dalam keheningan itu, mereka tahu betul bahwa cinta yang mereka rasakan bukan cinta biasa. Cinta ini adalah sesuatu yang dilarang, tapi begitu tulus, begitu dalam, dan sudah menjadi bagian dari siapa mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ansuh tertidur dengan damai. Di balik mata yang terpejam, ia tahu cinta yang dulu diambil darinya kini kembali. Tapi ia juga tahu kebahagiaan ini tak akan mudah dipertahankan. Dan musim gugur itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi indah yang enggan berakhir. Chunsu
memutuskan tinggal beberapa hari lebih lama di kota kecil itu. Setiap pagi, ia menjemput An-suh di depan rumahnya. Mereka berjalan menyusuri jalanan sempit yang dipenuhi bunga liar. Sesekali tertawa kecil membicarakan hal-hal sepele yang dulu tak sempat mereka nikmati bersama. Di warung milik Ibu An-suh, Chun-suh tak segan membantu membawa karung beras atau membersihkan meja, membuat sang ibu diam-diam tersenyum meski penuh kekhawatiran. Malam hari, mereka sering duduk berdua di tepi dermaga. Angin laut yang dingin tak mampu membekukan hangatnya perasaan yang tumbuh kembali. Tapi di balik tawa dan pelukan itu, keduanya tahu bahwa dunia tak pernah benar-benar menerima hubungan mereka. "Apa yang akan kau lakukan jika orang tuamu tahu kau bersamaku?" tanya An-suh pelan suatu malam. Suaranya hampir hilang tertiup angin. Chun-suh menatap lurus ke lautan gelap di hadapan mereka. "Aku tidak peduli. Mereka bisa marah, bisa menyalahkanku, tapi aku tidak akan melepaskanmu lagi." An-suh menggenggam tangannya, tapi hatinya gundah. Ia tahu betapa berat beban yang akan mereka pikul. Ia tahu Chun-suh punya masa depan yang cerah, seorang seniman muda yang sedang merintis karier. Sementara dirinya hanya seorang pelayan warung di kota terpencil. Tapi lebih dari semua itu, status mereka sebagai mantan kakak adik masih membayangi. Tak lama setelah itu, kabar bahwa Junsa ada di kota itu sampai ke telinga keluarganya. Ibunya, yang selama ini menahan perasaan bersalah atas pertukaran anak di masa lalu, langsung datang mencarinya. Ia tiba di restoran tempat An-suh bekerja dan begitu melihat gadis itu, ia tak bisa menahan air mata. "An-suh," ucapnya pelan. An-suh membungkuk sopan, menundukkan kepala. "Eomoni." Sang ibu mendekat, menggenggam tangan gadis itu dengan gemetar. "Maafkan aku selalu mencintaimu. Tapi kau tahu, hubungan kalian tak akan mudah." An-suh hanya diam. Ia tahu wanita itu tidak membencinya, sebaliknya. Ia merasa cinta yang pernah tumbuh di rumah itu masih tersisa. Tapi ucapan sang ibu membuat hatinya semakin resah. Ia mulai berpikir, apakah kebahagiaan mereka pantas dibayar dengan luka yang lebih besar? Di malam yang sama, Chun-suh bertengkar hebat dengan ayahnya lewat telepon. Sang ayah mengancam akan menariknya pulang, menghentikan dana studinya, bahkan memutuskan hubungan keluarga jika ia terus bersikeras bersama An-suh. Setelah telepon ditutup, Chun-suh terduduk di depan restoran. An-suh mendatanginya, membawa selimut kecil dan segelas teh panas. "Kau harus kembali ke Seoul," katanya lirih. "Aku tidak akan pergi tanpamu. Tapi kalau kau tetap di sini, kau akan kehilangan segalanya." "Aku tak ingin menjadi alasan hidupmu hancur, Opa." Chun-suh menatapnya lama, seakan ingin menghapus semua luka itu lewat pandangan mata. Tapi dalam hatinya, ia tahu cinta ini tak bisa terus bersembunyi di bawah langit kota kecil ini. Dan malam itu, di bawah bintang yang mulai meredup, mereka hanya duduk berdua tanpa suara dua. Hati yang tahu bahwa cinta bukan sekadar tentang bersama, tapi juga tentang pengorbanan. 2 minggu setelah pertemuan kembali mereka, Chun-suh akhirnya pulang ke Seoul. Ia tak pergi karena menyerah. Ia pergi karena janji kepada Yunsa bahwa ia akan membuktikan pada dunia, pada keluarganya, bahwa cinta mereka bukan sebuah kesalahan. An-suh berdiri di terminal bus, mengenakan mantel coklat tipis dan sal abu-abu yang melilit lehernya. Angin musim gugur berhembus pelan, membawa rambutnya menari-nari. Ia melambaikan tangan dengan senyum samar saat bus perlahan menjauh. Tapi air matanya jatuh saat kendaraan itu menghilang dari pandangan. Hari-hari berikutnya terasa kosong. An-suh kembali ke rutinitasnya, membantu ibunya di warung, menyapa pelanggan, mencuci piring. Tapi tak ada satupun yang terasa sama. Sudut-sudut kota itu kini mengingatkannya pada Chun-suh, pada tawa mereka, pada pelukan singkat di balik pintu restoran, pada tatapan mata yang menggigilkan hatinya. Sementara itu, di Seoul,
Chunsu mulai merancang pameran lukisan tunggalnya. Tapi kanvas-kanvas yang ia isi bukan tentang pemandangan atau abstraksi seperti dulu. Kini, semua lukisan menampilkan satu sosok Iansuh. Wajahnya yang teduh, senyumnya yang sendu, tangannya yang halus, seperti ranting muda. Namun masalah tak berhenti mengintai. Shin-ai, adik biologis Chunsuh, yang kini tinggal di rumah mereka, mulai mencium gelagat aneh. Ia melihat bagaimana mata ibunya berubah tiap kali nama Ansuh disebut. Ia pun diam-diam mencari tahu, dan akhirnya menemukan bahwa Junsa pergi ke kota tempat Iansuh tinggal. Cemburu dan marah karena merasa selalu tersisihkan. Ia pun menyusun rencana untuk mempermalukan Ansuh. Shin-ai mendatangi warung tempat Yunsa bekerja dengan wajah penuh senyum palsu. Di hadapan para pelanggan, ia memperkenalkan dirinya sebagai adik kandung Chunsuh. Lalu dengan nada tajam berkata, "Kau tidak tahu malu ya? Kau bukan siapa-siapa. Tapi kau terus mengejar kakakku?" Ansuh membeku di tempat. Para pelanggan mulai menoleh. Beberapa bergumam. Ibunya muncul dari belakang dapur. Wajahnya pucat, tapi Ansuh tidak menangis, tidak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap Shin-ai dengan pandangan tenang yang menyakitkan. "Aku tidak pernah mengejar siapa-siapa, Shin-ai," ucapnya pelan. "Tapi kalau kau datang hanya untuk menyakiti orang lain, kau boleh pergi sekarang." Shin-ai tersenyum sinis dan berbalik pergi. Tapi luka yang ia tinggalkan jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Malam itu, Iansuh duduk di pantai sendirian. Ombak memukul karang seperti gema dari dalam dadanya. Ia tahu cinta mereka tak salah. Tapi ia juga tahu dunia tak mudah berdamai dengan sesuatu yang di luar batas normal. Dan saat ia berdiri menatap laut yang gelap, tubuhnya sedikit menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa sakit yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Namun, ia tidak tahu bahwa rasa sakit itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, hujan turun dengan ritme pelan, seperti langit sedang menangis diam-diam. Ansuh bangun dengan kepala berat dan tubuh lemas. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya buram dan sekelilingnya berputar. Ibunya yang melihatnya pucat pasi langsung membawanya ke klinik terdekat. Beberapa tes dilakukan, dan dokter menyarankan Ansuh untuk pergi ke rumah sakit besar di kota untuk pemeriksaan lanjutan. Ibunya mulai cemas. Tapi Ansuh hanya tersenyum lemah dan berkata, "Mungkin aku cuma terlalu lelah, Uma." Namun, firasat sang ibu tidak salah. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. "Leukemia," kata dokter dengan nada tenang, tapi dingin. "Sudah cukup parah. Kami harus mulai pengobatan secepatnya." Dunia Ansuh runtuh. Seketika, ia duduk diam, mendengar penjelasan panjang lebar tentang kemoterapi, risiko, dan harapan hidup. Tapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Bagaimana mengatakan ini kepada Chunsuh? Beberapa hari ia sembunyikan penyakitnya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap tersenyum, walau tubuhnya makin sering melemah. Hingga suatu malam, saat tengah membersihkan meja, ia pingsan di depan warung. Ibunya menangis sambil memeluk tubuh lemasnya. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di waktu yang sama, Chunsuh yang berada di Seoul mulai merasa resah. Setiap kali ia menelepon, Iansuh selalu terdengar ceria. Tapi entah mengapa, suaranya terasa palsu. Ia memutuskan untuk kembali ke kota itu lebih cepat dari rencana. Ketika ia tiba di sana, ia langsung menuju warung, tapi tidak mendapati Iansuh. Ibunya mengatakan bahwa Yunsa sedang dirawat di rumah sakit. Degup jantung Junsa berubah kacau. Ia berlari ke rumah sakit, menyusuri lorong-lorong dingin dan putih, hingga akhirnya membuka pintu kamar nomor 307 dan menemukan Ansuh terbaring dengan infus di tangan. Ia membeku di ambang pintu. Ansuh tersenyum,
berusaha bangkit. "Opa, kau datang?" Chunsuh mendekat, duduk di tepi ranjang. Ia menggenggam tangannya yang dingin, menatap wajah pucat itu dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang terjadi padamu?" bisiknya. Ansuh terdiam sejenak. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Aku sakit, Opa, tapi aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Tapi Chunsuh tahu. Ia tahu Ansuh berbohong demi menenangkannya. Ia tahu bahwa gadis yang dicintainya sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan status atau restu orang tua. Hari-hari berikutnya Junseo selalu ada di sisi Ansuh. Ia tak lagi pulang ke Seoul. Ia menolak tawaran galeri untuk pameran, menolak semua jadwal wawancara. Hidupnya kini hanya untuk satu hal. Iansu di suatu malam yang hening, saat hujan kembali turun, membasahi jendela rumah sakit. Ansuh berkata pelan, "Kalau aku pergi duluan, jangan menangis." "Ya, Opa." Chunsuh memeluknya erat. "Jangan bicara seperti itu. Kau tidak akan kemana-mana. Aku akan menggenggam tanganmu sampai kapanpun." Tapi takdir seringkali lebih kejam dari cinta. Angin musim gugur perlahan berubah menjadi hembusan dingin musim dingin. Daun-daun yang kemarin masih menyala keemasan, kini gugur seluruhnya, menyisakan renting-renting kosong yang meranggas di bawah langit kelabu. Di kamar rumah sakit yang sunyi, Ansuh terbaring lemah. Tubuhnya semakin ringkih. Rambut panjangnya kini mulai rontok akibat kemoterapi. Tapi senyum di wajahnya belum pudar. Chunsuh tetap berada di sisinya. Setiap hari, ia membacakan buku-buku favorit Ansuh, menggambar sketsa wajahnya di sela waktu, atau sekadar duduk dan menggenggam tangannya. Kadang mereka tertawa kecil, kadang hanya diam dalam keheningan yang menyayat. Suatu sore, saat salju pertama turun dan menyentuh jendela rumah sakit, Chunsuh mendorong kursi roda Ansuh keluar ke taman kecil rumah sakit. Meski udara menggigit, Iansuh bersikeras ingin melihat salju. "Ini indah sekali," bisiknya menengadah ke langit. Kristal-kristal es jatuh perlahan, mendarat di pipinya yang pucat. "Kau dingin?" tanya Chunsuh sambil menyelimutinya dengan jaketnya sendiri. Ansuh menggeleng. "Tidak, aku hangat karena kau di sini." Mereka duduk diam selama beberapa menit. Ansuh menggenggam tangan Chunsuh erat, lalu berkata, "Opa, bolehkah aku minta satu hal?" "Apa saja?" "Jika aku pergi nanti, taburkan abu jenazahku di laut, di tempat kita pertama kali bertemu lagi." Chunsuh menunduk, menahan air mata yang menggenang. "Jangan bicara seperti itu. Kau tidak akan pergi." Ansuh tersenyum, lemah tapi tulus. "Kita tidak bisa melawan takdir, Opa, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Aku ingin pergi dengan damai, dengan semua kenangan indah bersamamu." Hari-hari berikutnya, tubuh Ansuh semakin melemah. Ia mulai sulit berbicara, napasnya pendek, dan rasa sakitnya tak bisa lagi ditutupi. Tapi ia tetap berusaha tersenyum setiap kali Chunsuh datang. Di malam Natal, Chunsuh menghias kamar rumah sakit dengan lampu-lampu kecil dan pohon cemara mini. Ia membawakan Yunsa sepotong kue dan sebuah kotak kecil. "Hadiah Natal," katanya sambil membuka kotak itu. Isinya adalah liontin berbentuk daun mapel, emas simbol musim gugur. Pertama mereka bertemu kembali. Di dalam liontin itu ada foto kecil mereka berdua, tertawa saat masih anak-anak. Ansuh menangis saat melihatnya. Ia memeluk Junse dengan sisa tenaga yang ia punya. "Terima kasih karena telah datang kembali padaku, karena mencintaiku." Dan malam itu, di bawah cahaya temaram dan bayangan salju di balik jendela, mereka hanya memeluk satu sama lain. Tak banyak kata, hanya dua hati yang saling tahu bahwa cinta mereka nyata.
Meski waktu mereka semakin menipis, hari-hari di rumah sakit terasa semakin hening, seakan waktu mulai pelan-pelan berhenti untuk menghormati seseorang yang tengah bersiap pergi. Suara mesin pemantau detak jantung terus berdetak dengan irama monoton, menjadi satu-satunya penanda bahwa Iansu masih bertahan di antara hidup dan mati. Tubuhnya semakin lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, setiap kali membuka mata dan melihat Junsa duduk di sisinya, senyum kecil itu selalu hadir. Junsu tak pernah meninggalkan kamar. Ia tidur di sofa kecil di pojok ruangan, menyandarkan tubuhnya yang letih, tetapi tetap terjaga bila Yunsa memanggil namanya. Suatu malam, Iansu membuka mata dengan susah payah. Ia melirik ke arah jendela, lalu ke arah Junsa yang tertidur sambil menggenggam tangannya. "Opa," bisiknya. Junsu langsung terbangun. Ia mendekat, menggenggam tangan Ensuh lebih erat. "Aku di sini. Kau butuh sesuatu?" Ansuh menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingin melihat wajahmu lebih lama." Air mata mulai menggenang di mata Junsu. Ia membungkuk, menyentuh kening Yunsa dengan lembut. "Jangan pergi dulu. Aku belum siap." Ansuh tersenyum, meski senyum itu samar dan lemah. "Tapi aku sudah siap, Opa. Aku tidak takut, karena aku tahu aku telah dicintai sepenuhnya." Junsu menangis, tak mampu membalas dengan kata-kata. Ia hanya bisa memeluknya, seakan berharap cinta yang begitu kuat itu bisa menahan waktu agar tak berjalan. Beberapa jam kemudian, tubuh Ansuh mulai terasa dingin. Napasnya semakin pelan, detak jantungnya semakin jarang. Dokter dan perawat bergegas masuk ketika alarm mesin berbunyi. Junsu berdiri di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Yunsa yang mulai melemah. "Bertahanlah. Mohon, bertahanlah." Tapi Ansuh hanya menatapnya dengan mata yang mulai buram oleh air mata, lalu tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Opa, untuk semuanya." Dan detik berikutnya, suara mesin berubah menjadi satu nada panjang, lurus, hening, penuh kepedihan. Ansuh telah pergi. Pemakaman dilakukan dengan sederhana, tapi sesuai permintaan Ensuh. Abu jenazahnya dibawa Junsa ke pantai, tempat mereka pernah berjalan bersama. Di bawah langit musim gugur, angin laut menghembus lembut saat Junsa membuka wadah kecil itu, dan perlahan membiarkan debu terakhir dari orang yang ia cintai terbang bebas bersama angin. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ansuh, aku akan mencintaimu sampai akhir hidupku." Dan setelahnya, di kejauhan, burung camar terbang melintasi langit senja. Ombak berderu lembut di telinga, seperti bisikan dari jiwa yang telah tenang. Dan di pantai yang sepi itu, Junsu berdiri sendiri. Tapi hatinya tak kosong karena di dalamnya, cinta Ansuh akan selalu hidup. Musim gugur kembali datang ke kota kecil itu dengan warna-warna. Dedaunan yang membara seperti lukisan tak selesai, dan angin yang membawa bisikan masa lalu. Di pantai tempat terakhir kalinya, ia melepas kepergian cinta sejatinya. Junsu berdiri sendirian, mengenakan mantel coklat tua yang mulai pudar warnanya. Setiap tahun, di hari yang sama, ia datang ke tempat ini, membawa bunga putih, duduk di batu besar di tepi pantai, menggambar sketsa langit, laut, dan satu sosok perempuan yang tak akan pernah ia lupakan. Hidupnya berubah sejak kepergian Iansu. Ia sempat tenggelam dalam kesedihan, menutup diri dari dunia. Tapi perlahan, ia bangkit bukan karena waktu menyembuhkan, tapi karena ia tahu Iansu tidak ingin ia hancur oleh luka. Ia melanjutkan hidup, tapi bukan untuk melupakan melainkan untuk menjaga semua kenangan mereka tetap hidup. Pameran pertamanya setelah sekian tahun diberi judul Musim untuk Iansu. Ratusan lukisan, semuanya tentang gadis itu.
tawa lembutnya, matanya yang jernih, siluetnya di bawah cahaya senja. Pameran itu sukses besar, tapi yang paling berarti bagi Chunsu adalah satu sudut kecil di galeri, tempat ia meletakkan liontin berbentuk daun maple di atas meja kayu kecil. Di belakangnya tertulis satu kalimat sederhana. Cinta bukan tentang waktu yang panjang, tapi tentang hati yang tak pernah berhenti merindukan. Kini, saat angin laut kembali menyentuh wajahnya, Chunsu menutup sketsa yang baru ia gambar dan tersenyum tipis. "Ensu, kau masih ada di sini kan?" Ia menoleh ke langit dan untuk sesaat, seolah waktu berhenti, seekor burung kecil terbang rendah melintasi pasir, lalu menghilang di balik sinar matahari senja. Chunsu menatapnya dengan mata yang tak lagi berkaca, tapi tenang. Karena meskipun cinta mereka tak bisa berjalan seperti pasangan biasa, meskipun dunia menolak mereka dan waktu memisahkan mereka, cinta itu tidak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk menjadi udara, menjadi langit, menjadi kenangan, menjadi bagian dari jiwa yang abadi dan selamanya. Di dalam hati Junsa, Iansu akan tetap hidup. Tamat.